Tes. Tes memang tidak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairawad darajat wa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yasma'. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-ahibba. Para abang, ayu keluarga semua yang kami muliakan. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kembali kesempatan untuk berkumpul bersama insyaallah dalam rangka majelis ilmu. Semoga Allah berkahi kebersamaan kita ya. Saya mau bayar utang nih malam nih, Man. Saya mau menyelesaikan surat Al-Fatihah insyaallah. Kita mereview sebentar, kita mengulang sebentar ya, Abang Ayu keluarga semua. Al-Fatihah ini surat yang penting sekali. Saking pentingnya dia menjadi surat yang paling banyak kita baca dalam hidup kita. Allah suruh kita untuk mengulang-ulang membaca surat ini. Paling sedikit sehari 17 kali, paling sedikit, ya tak? Tergantung jumlah rakaat yang kita kerjakan dalam setiap hari, dalam salat yang kita lakukan setiap hari. Kalau hanya salat fardu berarti ya 17 kali. Kalau ditambah dengan salat-salat sunnah berarti jauh lebih banyak dari itu. Al-Fatihah ini juga jadi salah satu rukun salat yang kalau kita tidak baca maka tidak sah salat kita gitu. Nah, di balik seluruh perintah itu, di balik rahasia pengulangan surat Al-Fatihah itu memang terdapat pesan yang sangat kuat ya dari surat Al-Fatihah. Mari kita ulang sebentar ya. Baik. Kita sudah ayat 1 sampai ayat 4 ya. Cuma saya nak langsung masuk ayat 5 kakek. Ulang dikit lah ya, dak. Ulang dikit ya. Ini surah yang selalu kita baca dalam salat. Sempurna atau tidaknya baca salat kita salah satunya ditentukan oleh surat ini, ya. Berkualitas sejauh apa kualitas salat kita juga ditentukan sejauh apa kita memahami apa yang kita baca, ya. Nabi jelas sekali mengatakan bahwa kualitas salat kita itu sangat dipengaruhi, sangat ditentukan dari seberapa banyak, seberapa dalam kita memahami apa yang kita baca itu, ya. Nah, hari ini yuk kita lihat surat Al-Fatihah. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum ini kita sudah bicarakan bahwa ini adalah ayat permulaan dari Al-Quran, ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat pertama dalam Al-Quran, ya. Menjadi ayat pertama dari 6.623 ayat, menjadi ayat pertama dari 114 surat, menjadi ayat pertama dari 30 juz, 604 halaman Al-Quran itu. Ayat pertamanya adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita selalu memulai, ya. Allah memulai Al-Qur'an dengan lafaz basmalah. Maksudnya kata ulama, ini yang saya mengulang saja dulu ya, Bang ya. Bahwa Nabi mengajarkan agar kita memulai segala sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Siapa yang memulai sebuah urusan yang penting, atau kullu amrin, setiap urusan dzibalin yang penting, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi SAW, fahuwa abtar. Abtar itu terputus. Maksudnya batas itulah. Tidak nyambung tidak jadi tabungan pahala, tidak nyambung ke akhirat nanti, hanya urusan dunianya saja gitu. Juga dikatakan fahuwa abtal dalam hadis yang lain, cacat, pincang, tidak sempurna. Artinya amal kita itu tidak sempurna. Lalu Bismillah juga mengambil pesan bahwa ini nih, saya jelasin kayak panjang lagi, tidak sampai pula kita. Gimana Bang, kita jelasin. Iya. Bismillah ini juga kan ya. Pada lafaz basmalah ini, dia satu bermakna al-isti'anah. Ya. Bermakna isti'anah. Isti'anah ini artinya meminta pertolongan. Artinya ketika kita mengucapkan, menyebut nama Allah dengan lafaz di situ, Bismillah, saat itu kita sedang dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mohon pertolongan padamu. Aku ingin mengerjakan sebuah perbuatan, sebuah amal, tolong aku ya Allah gitu. Ya. Jadi bismillah itu bermakna salah satu, dia ada 14 makna ini Pak, kalau kita pelajar. Ada 14 makna. Saya tidak sebut semua. Yang pertama ini al-isti'anah, mohon pertolongan. Yang kedua nanti maknanya adalah al-musahabah. Saya ulang ya Pak. Al-musahabah ini artinya sahib, sahabat. Sahabat itu adalah orang yang selalu bersama, selalu membersamai, selalu menyertai. Musahabah, sahib, sahabat, ya. Jadi orang yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang selalu membersamaiku. Artinya orang menyebut Bismillah itu ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai dia. Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengannya gitu. Maka ketika mengerjakan perbuatan dia akan sungguh-sungguh, ketika mengerjakan ibadah dia akan sungguh-sungguh, dan dia juga dia takut sekali kalau berbuat salah. Kenapa? Karena Allah selalu menyertai. Maka orang yang memahami lafaz basmalah dengan makna al-musahabah ini, dia akan jadi seorang yang profesional. Dia akan bekerja maksimal. Ya. Dan itulah rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad hanya dalam tempo 23 tahun ya bisa merubah hampir
Ya hampir sepertiga dunia. Ya. Nanti di zaman Umar jadi 2/3 gitu. 23 tahun kita sudah merdeka kini 79. Besok 79. Masih macam inilah gitu. Bukan masih. Alhamdulillah sudah macam ini. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ukur dengan pencapaian para sahabat jauh sekali. Karena di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, nanti zaman cucunya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Tak kati orang yang mau menerima zakat. Coba. Allahu a'lam. Okay. Jadi kita ketika menyebut basmalah itu salah satu makna basmalah, makna ba dalam huruf basmalah lafaz basmalah ini adalah meyakini bahwa Allah selalu menyertai. Tidak hanya menyertai, bahkan dikatakan makna ba itu adalah al-ilsaq. Ilsaq ini artinya kalau lem lisok dalam bahasa Arab, lem itu lisok, ilsok itu melekat, ya, artinya menempel, melekat, itu ya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat sekali, Allah itu dekat sekali dengan dia. Orang yang mengucap Bismillah yakin dia Allah itu dekat sekali dengan dia, gitu, ya. Kalau di Al-Quran dibilang Allah lebih dekat dari urat nadi. Ya. Allah dekat dengan dia sehingga apa? Dia tidak takut kalau dengan urusan-urusan yang ya misal nggak takut sama orang yang tidak terlalu takut pada orang jahat, tidak takut pada orang yang hebat atau penguasa yang zalim, tidak takut. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dia, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, gitu. Ya. Nanti ba juga ini, ba di sini juga namanya ba sababiyah, ba yang menjadi sebab, ba yang menjadi sebab dia melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Tujuan, ya. Ba yang menjadi sebab dia sababiyah, ba yang menjadi sebab dia melakukan sesuatu. Jadi kalau dia ngomong Bismillah karena Allah aku mengerjakan ini, karena Allah aku mengerjakan, ya. Ini makna bismillah. Yang kedua, kita kemarin sudah belajar Rahman, Rahim. Rahman ini artinya sangat banyak, ya, sangat banyak. Sementara Rahim itu tidak terputus. Maksudnya tidak terputus kasih sayangnya, gitu. Maka ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang menjadi sebab aku mengerjakan ini, yang ia selalu menyertaiku, dia selalu membersamaiku, bahkan sangat dekat denganku, dan aku memohon pertolongan kepada dia yang maha pengasih, yang kasih sayangnya sangat banyak, dan kasih sayangnya tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, walaupun aku berhenti meminta, walaupun aku berhenti memohon. Itu selalu Allah Subhanahu wa taala beri. Oke. Ini makna yang pertama. Sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Saya harus jelaskan ini karena langsung nyambung nanti dia dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Dengan ayat 5 langsung berhubungan. Ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ya. Ini ayat 2. Ayat 3-nya kembali Allah ulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ayat 3. Ayat 4-nya adalah Maliki Yaumiddin. Kita sudah bahas ini bahwa saya singkat ya, sampai di sini saya singkat.
kita sudah bahas bahwa alhamdulillahirabbil alamin adalah ucapan orang yang memuji Allah. Ya, orang yang memuji Allah. Pujian itu kata ulama, jadi hamada itu adalah ungkapan untuk menunjukkan pujian kepada sesiapa yang sangat baik, yang apa yang dilakukannya baik, apa yang dilakukannya tidak terpaksa, apa yang dilakukannya sepenuh kesadaran dengan ilmu. Itu pujian. Jadi kalau ada orang berbuat, ini kalau pakai terjemah bahasa Arab ya, pujian itu adalah ungkapan kepada sesiapa yang melakukan perbuatan yang baik dengan tidak terpaksa dan sepenuh kesadaran atau dengan ilmu. Jadi kalau ada orang berbuat baik, tapi dia tidak dalam posisi sadar, itu belum masuk dalam kategori yang bisa dipuji, karena bukan datang dari hatinya. Atau orang berbuat baik tapi terpaksa itu karena disuruh atasan, tidak enak sama orang, malu segala macam, itu juga tidak baik. Belum berhak mendapat pujian. Jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah ucapan orang yang berterima kasih kepada Allah. Saya ulang, ini adalah ucapan orang yang berterima kasih kepada Allah. Seolah-olah Allah menyuruh kita untuk mengingat sesudah kita diberitahu kasih sayangnya sangat banyak, maka langkah kedua adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan orang yang sadar bahwa Allah sangat sayang sama dia. Saya ulang, ini adalah ucapan orang yang sangat sadar bahwa Allah sangat sayang pada dia, sangat cinta pada dia. Banyak sekali pemberian Allah pada dia, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti Allah kasih. Setiap detik selalu baru Allah kasih terus. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an, misal dalam surat Luqman, kata-kata syukur itu, dari banyak ayat dalam Al-Qur'an, kata syukur itu pakai fi'il mudhari' namanya. Fi'il mudhari' itu artinya sekarang dan seterusnya. Ya, buat orang yang suka pada orang yang dinamis, buat orang yang suka bergerak, mereka sangat suka sekali kalau pada kata yang menggunakan fi'il mudhari' karena menggambarkan keaktifan, dinamis dan progresif. Nah, itu kalau makna dalam tafsir yang lain. Ya. Tafsir anak muda itu, Bang. Tafsir pergerakan. Ya. Fi'il mudhari', rasa syukur itu adalah ungkapan yang menunjukkan sesuatu itu aktif, dinamis, dan progresif. Maksud progresif itu adalah progres, selalu membawa kemajuan. Gitu, ya. Nah, ini adalah ungkapan orang yang sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta betul sama dia. Ini ungkapan orang yang paham bahwa Allah cinta sama dia, kasih terus banyak kebaikan, kasih terus banyak kenikmatan gitu. Orang yang sadar Allah cinta sama dia, maka orang yang terus mendapatkan pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh dalam hatinya rasa cinta. Hub, ya. Hub, kalau ini saya tulis. Hub, cinta pada Allah. Oh, ayat 3 Ar-Rahmanir Rahim. Diulang lagi, sudah Allah sebut di sini. Di ayat 3 dalam hanya berjarak satu ayat, Allah ulangi, ini repetisi, ya. Tikrar. Sebuah ayat kalau ditikrar, sebuah ayat kalau diulang, direpetisi, itu artinya penekanan tentang betapa Allah betul-betul kasih dan sayang pada dia, dan rugi betul orang yang tidak dapat kasih sayang Allah itu. Rugi betul orang yang tidak berharap akan kasih sayang Allah ini terus dia berikan. Ya. Saya ulang, rugi betul orang yang paham bahwa Allah Maha Pengasih, kasih sayangnya sangat banyak, kasih sayang yang tidak pernah putus, tapi dia berhenti. Rugi betul orang yang tidak dapat kasih sayang Allah selanjutnya. Gitu. Maka orang yang membaca ini, kata Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, nanti juga ada dalam kitab Tadabbur wal Amal yang ditulis oleh Tim Manhaj Departemen Agama Kerajaan Arab Saudi. Katanya Ar-Rahmanir Rahim ini menumbuhkan rasa harap dari seorang yang sholat, yang membaca ayat ini. Ya Allah,
Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau ulangi kasih sayangmu sampai 2 kali di sini, ya Allah. Jangan Engkau hentikan sayangmu untukku. Jangan Engkau hentikan kasihmu untukku. Aku berharap, ya Allah, teruskan hari ini, besok, lusa, seterusnya terus, ya Allah, kasih. Ada harap di situ, ya. Yang sepenuh harap ini kemudian melahirkan rasa tadi ya Bapak Ibu, ketundukan, al-khudu' nanti ya. Sudah itu dia baca lagi Malik Yaumiddin, raja. Malik ini raja ya Pak ya, atau penguasa. Raja penguasa apa? Yaumiddin, hari kiamat, hari pembalasan. Hari pembalasan yang sangat dahsyat, hari kiamat yang na'udzubillah min zalik sangat mengerikan. Maka salah satu doa orang yang beriman itu, Pak, ya Allah, jangan sampai ketemu peristiwa ditiupkannya sangkakala itu. Jangan sampai kita masih hidup ketika sangkakala itu ditiupkan. Untuk yang pertama. Kenapa? Mengerikan sekali keadaannya. Itu sudah sangat susah. Ya, tidak ada lagi orang baik, seluruh orang baik sudah mati. Artinya ketika sangkakala pertama ditiupkan, itu sudah tidak ada lagi orang yang beriman, semua orang beriman sudah mati. Artinya kalau kita ketemu dengan peristiwa sangkakala pertama itu, berarti kita tidak masuk hitungan orang yang beriman gitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga timbul kemudian rasa takut. Timbul dalam hatinya khauf, ya, rasa takut. Nah, oke, ini yang kita bahas sebelumnya. Artinya ketika membaca ini saja, ya, harap ini roja, takut ini adalah khaufun. Oke. Khauf. Sampai di sini, Abang, ayo keluarga semua. Nanti kita diingatkan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Ternyata ayat 1, 2 sampai 4 ini Allah sedang menguatkan keyakinan kita kepada Allah gitu. Sedang menguatkan akidah kita. Kenapa begitu? Karena kita kan sering membaca nih, la ilaha illallah. Ini lafaz tahlil kita, la ilaha illallah. Kata Ibnu Taimiyah, ilah ini maknanya adalah alladzi ya'lahu qalbi bikulli hub wal khauf war raja wa nahwu dzalik. Ilah itu adalah segala sesuatu yang dicondongi oleh hati dengan sepenuh cinta, sepenuh harap, dan sepenuh rasa takut. Itu ilah. Artinya orang yang bilang la ilaha illallah, dia sedang bilang tidak ada yang paling aku cintai kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang paling aku harapkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang paling aku takuti kecuali Allah. Terus kita setiap hari diingatkan ini nih. Dengan pemahaman yang dalam gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih, segala puji untukmu ya Allah atas segala kebaikan yang kau berikan. Tidak hanya untukku tapi untuk semesta alam ini. Tidak hanya hari ini tapi juga kemarin. Tidak hanya hari ini tapi juga esok. Tidak hanya hari ini tapi 10 tahun yang lalu, juga 100 tahun yang lalu gitu. Juga nanti ke depan gitu. Ya. Maka ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Pokoknya kalau ada orang cinta sama kita, Bu, ya Pak, Bang, pasti kita akan balas cinta itu. Apalagi dia cinta tanpa pamrih. Betul-betul Allah cinta kepada kita itu tanpa melihat siapa kita, macam mana keadaan kita, terus Allah beri. Gitu. Ya, praktis kita pasti akan cinta juga sama dia. Oke. Jadi kalau kita balik ke sini, la ilaha illallah itu, kalau kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam tadi, bahwa ilah itu adalah segala sesuatu yang dicondongi oleh hati dengan sepenuh cinta, sepenuh harap, dan sepenuh rasa takut.
Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang paling aku cinta, paling aku harapkan, dan paling aku takuti kecuali Allah. Itu semua diulang-ulang di sini. Makanya wajar, ini kan surat yang kelima ya. Ini surat yang kelima turun. Maka wajar Bilal itu kuat sekali. Walaupun disiksa di tengah padang pasir, dijemur, diseret pakai kuda di tengah padang pasir itu. Ditimpa lagi pakai batu besar. Dak juga dicambuk berulang-ulang sampai seluruh kulitnya itu luka mengelupas gitu. Disiram lagi pakai air, tambah pedih dia. Tapi disuruh keluar dari Islam, enggak. Kenapa? Karena dia paham, ya Allah, Allah sudah banyak sekali kasih saya nikmat. Sementara ke depan pun akan banyak nikmat yang Allah lebih besar dan saya harap saya dapat itu. Saya takut akan hari kiamat. Saya takut hari pembalasan kalau saya tetap mempersekutukan Allah, tetap cinta saya yang paling besar Allah, takut saya yang paling besar selain Allah, harap saya yang paling besar selain Allah gitu. Takut saya gitu. Ya. Maka lahir kekuatan keyakinan, kekuatan iman. Oke. Ini bagian pertama kemarin. Sekarang mari kita masuk bagian kedua. Kita masuk ayat yang keempat ya. Satu, dua. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ada 4 kata di sini, ya. Ini ayat 5. Mari kita perhatikan di sini. Yang pertama, cara baca. Jangan sampai salah ya, dak. Na'budu ini pendek. Iyyaka na'budu. Kadang banyak yang lupa. Kadang sampai ke imam di sholat pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipanjangi dua-duanya. Na'budunya dipanjangi, nasta'innya dipanjangi. Maaf, nasta'innya betul. Hati-hati di sini, iyyaka na'budu pendek, tidak panjang. Salah kalau panjang itu. Ya, hanya kepadamu. Kenapa tidak panjang? Karena yang kita sembah itu hanya ini kalimat tunggal namanya. Yang kita sembah itu hanya satu. Siapa? Allah yang ahad. Ini ya, Allah yang ahad, satu. Maka jangan salah baca iyyaka na'budu. Jangan panjang gitu. Kadang saya serba salah kalau sholat di belakang. Ternyata imamnya baca. Jadi jamak, maksud jamak itu berarti banyak yang kita sembah. Ya, banyak yang kita sembah, bukan satu, bukan Allah saja, tapi ada yang lain gitu. Padahal sudah kita bilang hanya kepadamu aku menyembah, tapi hanya kepadamu aku menyembah banyak sekali gitu, tidak jamak gitu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam ini, na'budu dan nasta'in dipakai kata kami. Nah, ini artinya kami. Ini juga kami. Apa pesannya? Pesannya apa? Hendaklah kita menyembah Allah itu bersama-sama. Hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah juga bersama-sama. Maksudnya apa? Sudah benar ini keluarga. Ngaji sama-sama. Sama-sama. Artinya ketika kita berjamaah, sudah ini perintah Allah. Maksudnya juga buat kita yang laki-laki, menyembah Allah tuh, sholat itu harus
jamaah nih. Harus sama-sama, jangan dewek-dewek. Kita sholat gitu kan, kita ngomong, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah gitu. Tapi awak dewean. Tak samalah. Ya kan? Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Awak dewek salat. Macam mana? Allah kakek bingung, malaikat bingung kakek. Ngicu dia nih. Ngato kami tapi dewek gitu kan. Ini jadi apakah sah salat kita? Sah. Hanya di sini ada himbauan agar kita jelas, di sini jelas sekali di surat Al-Fatihah ini pentingnya kebersamaan di dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah itu harus dijaga gitu. Ya. Nah, ini hal-hal pentingnya. Yang lain. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini ibadah. Ini pertolongan, minta pertolongan. Ya. Saya tadaburnya dulu nih, tadabur sebelum saya masuk arti na'budu. Ya. Tadaburnya ini dalam kitab tafsir Tadabur wal Amal dibilang kalau habis ayat ini kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maksudnya apa? Seolah-olah kalau kita mau bertawassul, tahu tawassul? Pakai perantara. Memohon pertolongan Allah pakai perantara. Di ayat ini memberitahu tidak perlu datang, tidak perlu ngelok ke kuburan. Tidak perlu minta lewat makam-makam orang yang sudah mati. Walaupun orang itu wali. Kenapa? Karena dia sudah wafat. Seolah-olah ayat ini memberitahu kalau kita ingin bertawassul dengan dua hal ini. Dengan ibadah, yang kedua dengan tawakal kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah artinya kita berserah diri kepada Allah. Seolah-olah pesannya itu kalau bertawassul, tawassullah dengan ibadah. Kan ada contoh 3 orang anak muda yang jalan ke hutan, tiba-tiba hujan lebat, dia berteduh di dalam sebuah goa. Lalu terjadi karena hujannya lebat, longsor, batu besar menutup pintu goa itu. Kan masing-masing kemudian bertawassul dengan berdoa dengan menyebut ibadah unggulannya kan? Ada yang menyebut dia beribadah karena dia menolong ibunya. Ada yang beramal soleh karena dia berbuat baik kepada orang lain. Ada juga karena dia menahan diri untuk tidak bermaksiat, ya. Jadi ini juga kalau kita ingin bertawassul, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini kata ulama tafsir pakai ini. Pakailah ibadah kita. Apa ibadah unggulan kita? Ya Allah, saya sudah tolong orang. Ya Allah, saya tengah malam ditelepon orang berangkat. Nak siang, nak pagi, belum subuh lagi ditelepon saya berangkat. Niatnya tolong orang. Gitu. Ya Allah, kalau Engkau ridho, ya Allah kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, jadi sekali lagi tadi kalau bertawassul dengan ibadah dan tawakal. Jadi berserah diri kepada Allah SWT. Itu makna lain, oke. Sekarang saya masuk dulu ke makna na'budu. Ya, di sini pakai kata hanya kepadamu kami beribadah, menyembah. Al-abid, abid, ya. Dia ini kan dari kata na'budu ini dari kata abada. Orang Arab, kata Abu Baidah, ya, Abu Baidah sahabat Nabi. Orang Arab itu menyebut orang yang taat kepada raja itu abid. Orang yang tunduk dan patuh pada raja al-abid, kata Al-Mubarak. Ya. Jadi abid, kalau kita abid gitu, ini adalah orang yang tunduk kepada raja. Oh, Allah cerita raja di sini nih. Ayat sebelumnya Allah bilang Malik
Artinya raja yang mana? Raja yang menguasai hari pembalasan. Ya. Iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Sekarang apa arti abadah ini ya? Apa arti ibadah ini? Saya pakai dua penjelasan. Yang pertama Ibnu Katsir, yang kedua gurunya Ibnu Taimiyah. Okay. Penulis tafsir Ibnu Katsir bilang, ibadah itu, kata beliau ya, ibadah itu, ini sengaja saya tulis, nanti nyambungnya ke sana sebab keempat ayat itu. Ya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan ibadah itu adalah ungkapan untuk sesuatu, ya, ungkapan untuk kesempurnaan cinta. Ini kata Ibnu Katsir nih ya. Ungkapan untuk kesempurnaan cinta, ketundukan, dan rasa takut. Jadi kalau seorang punya rasa cinta yang sempurna, dia tunduk pada sesuatu, dan dia juga takut pada sesuatu itu, ungkapan untuk rasa itu namanya ibadah, kata orang Arab, kata Ibnu Katsir. Ya. Jadi supaya tidak bingung, maaf sebentar. Jadi kalau pakai terjemah yang penjelasan definisi secara istilah yang dibilang oleh Ibnu Katsir, maka kita lihat di sini nih. Di sini ada cinta, di sini ada harap, ketundukan, di sini ada takut. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Yang dimaksud menyembah beribadah itu apa? Ini kata Ibnu Katsir. Sesuatu yang dilakukan dengan sempurna, dengan cinta yang sempurna. Dengan rasa tunduk karena penuh harap pada Allah. Dengan sepenuh rasa takut. Nanti yang lebih jelas lagi, kalau banyak ulama sepakat lebih merekomendasikan arti ibadah itu berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah nama, nih kata Ibnu Taimiyah ya. Saya tulis ya. Kata Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah nama untuk mengungkapkan, panjang ya, nama untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Saya ulang, ibadah adalah, kata Ibnu Taimiyah, di atas saja ya maaf. Kata beliau, ibadah adalah nama untuk ungkapan atas segala yang dicintai dan diridhoi Allah. Ini jadi kuliah kita nih. Allah Akbar. Nama untuk ungkapan atas segala yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan dan perbuatan, berupa ucapan. Saya sambung pakai pena merah, berupa ucapan dan perbuatan. Baik, ini kata Ibnu Taimiyah nih ya, baik lahir maupun batin. Ini kata beliau. Jadi definisi ibadah itu kata Ibnu Taimiyah, nama yang mengungkapkan segala yang dicintai Allah, segala yang diridhoi Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir maupun batin. Ya, ini makna ibadah. Jadi kalau kita pikir hanya kepadamu kami beribadah, yang kita ingat salat itu namanya ibadah khassah. Salat. Zakat itu ibadah khassah.
Haji itu ibadah khassah. Tapi kalau kita menolong orang lain itu juga ibadah. Itu namanya ibadah ammah. Kita membantu orang itu ibadah ammah. Gitu. Kita banyak berzikir dalam naik mobil, kita berzikir, bawa motor, kita berzikir, kita istighfar, kita bertasbih, itu namanya ibadah ammah. Ya, ibadah yang umum. Nah, kalau pengertian ibadah secara keseluruhan, kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah nama untuk mengungkapkan semua yang dicintai dan diridhoi Allah. Apa saja yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu dicintai dan diridhoi Allah, baik itu kita ucapkan dalam hati, kita simpan dalam pikiran kita, atau kita kemukakan, kita lahirkan, maka dia ibadah namanya. Kita istighfar dalam hati, ibadah. Kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, keluar dia, lahir dia, ibadah. Ya, kita menolong orang, ibadah. Kita memuliakan tamu, ibadah. Kita menyiapkan makanan, ibadah. Kita duduk seperti ini, ibadah. Insyaallah. Insyaallah. Jadi luas sekali, ya, luas sekali. Nah, coba lihat. Jadi sesudah Allah memulai dengan menyebut, mengenalkan dirinya yang pengasih dan penyayang, lalu Allah kemudian menggugah hati kita agar kita meningkatkan terus rasa cinta kita kepada Allah, karena Allah itu sayang sama kita. Jangan sampai Allah bertepuk sebelah tangan. Gitu. Kaget kalau kita tidak balas cintonya itu, awak dewek yang nyesal jadi-jadinya. Gitu. Ya, balas cinta itu dengan sepenuh cinta, dengan kesempurnaan cinta dan ketundukan serta rasa takut, kata Ibnu Katsir. Nah, kalau kata Ibnu Taimiyah, apa saja yang Allah cinta, apa saja yang Allah ridho, gitu kan? Baik perkataan atau ucapan itu ibadah. Maka jangan kemudian kita persempit makna iyyaka na'budu itu hanya dengan salat, puasa, ya. Enggak. Hanya kepadamu kami melakukan semua perbuatan dan perkataan yang kau cintai dan kau ridhoi. Hanya untukmu ya Allah. Ya. Dan hanya, jadi di sini maaf sampai di sini na'budu ini artinya jelas. Ya. Apa sayang? Biar Bang, enggak apa-apa. Santai, Be. Dia jagoan itu, kalau yang penting sudah merem dia, sudah menjam. Baik ya, kita sambung. Jadi luas sekali makna iyyaka na'budu ini. Saking luasnya, ayat ini nih, ayat yang kelima ini istimewa. Jadi buku tebalnya setebal ini, yang ditulis oleh, nama bukunya Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi kalau diterjemah bahasa Indonesia, dua kali ini bukunya. Jilid 1, jilid 2. Gitu. Hanya untuk menafsirkan ini. Jadi kata Ibnul Qayyim itu, Allah menurunkan kitab dan mushaf itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti kiamat Nabi Muhammad itu 104 kitab dan mushaf. 104 kitab dan mushaf itu diringkas, isinya ada pada Taurat, ada pada Injil, ada pada Quran. Isi ketiga kitab ini semua terangkum dalam Al-Quran. Isi Al-Quran ini terangkum dalam surat Al-Fatihah, ini kata Ibnul Qayyim nih ya, dalam surat pertama. Surat Al-Fatihah terangkum pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah aku berbuat. Aku berbuat apa yang engkau cintai, apa yang engkau ridhoi ya Allah. Baik seluruh perkataan atau perbuatanku hanya untukmu ya Allah. Ya, jadi ini dalam sekali maksudnya. Dan hanya kepadamu ya Allah
kami minta pertolongan. Kenapa minta pertolongan? Bukankah meminta pertolongan itu bagian dari beribadah? Ayat ini memberitahu bahwa kita ini punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Kita tidak bisa beribadah kalau Allah tidak izinkan. Tidak bisa. Maka sesudah na'budu kita minta kepada Allah agar kita diberi taufik, diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah itu secara baik. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita jadi suami itu ibadah. Kita jadi istri ibadah, kita jadi bapak ibadah, kita jadi ibu ibadah. Semua yang kita kerjakan dari pagi sampai pagi lagi selama bismillah semua jadi ibadah asal dia diridai Allah, dicintai Allah. Semua jadi ibadah. Maka 24 jam kehidupan kita ini jadi ibadah. Ukurannya tetap sederhana sekali. Allah cinta enggak ya? Allah ridho enggak ya? Jadi kalau kita mau berbuat ingin 24 jam selalu kita dalam ridho Allah, selalu dapat pahala, sederhana. Gimana caranya supaya masuk rumah jadi ibadah? Gimana yuk? Jawab salam. Terus baca doa, masuk rumah. Apa doanya yuk? Bang, apa doa masuk rumah? Ya Rasulullah. Ada hadis menjelaskan, kalau awak baca doa, maka setan tidak ikut masuk ke rumah kita. Selain baca doa. Selain salam, lalu baca doa, maka setan tidak ikut masuk ke rumah kita. Maka kalau awak dalam rumah, galak ribut, awak dalam rumah bertengkar, siapa yang tinggal dalam rumah itu tidak nyaman, ada rasa tidak enak, lagi tidur terbangun, lagi malam serasa ada yang lempar sayang kita pakai pasir, lagi segala macam-macam pokoknya. Kata ulama salah satunya jangan-jangan karena kita tidak baca doa masuk rumah tuh. Fungsi doa masuk rumah itu sama seperti kita doa apa yang saya cerita, doa buka pakaian. Masih ingat, Bang? Iya. Lagi geleng dulu. Kan baca doa itu supaya apa? Makhluk halus tidak lihat aurat kita. Oke, kita masuk rumah, masuk kamar, orang tidak lihat, siapapun tidak lihat, tapi kan masih ada makhluk halus, masih ada setan, masih ada jin. Dia nengok kalau kita tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Wah, tersebar cerita apa? Rahasia kita itu di entertainnya, jin hantu belau itu kan. Sama seperti ini doa masuk rumah. Apa yuk doa masuk rumah yuk? Masuk rumah baca apa? Coba Google atau paksalah cari Google. Bismillahi walajna. Apa lagi? Wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Sudah itu baik. Itu baik pajak. Bismillah. Masuk kaki kanan. Bismillahi walajna wa bismillah. Dengan namamu ya Allah aku masuk. Wa bismillahi kharajna. Dan dengan namamu aku keluar. Wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Dan kepadamu ya Allah aku bertawakal. Dan kepadamu ya Allah Tuhanku aku bertawakal. Jadi rumah itu jangan cuma bisa bikin nyoba besar-besar. Masukinnya juga harus pakai doa kaki kanan. Kalau rumah baru ya kita diajari dah. Assalamualaikum, salat sunnah 2 rakaat baru kita tempati. Kita pergi kemana ada acara nginap di hotel masuk bismillah. Assalamualaikum, kalau bisa kita salat 2 rakaat supaya malam tidur nyaman, gitu kan. Tapi masuk rumah, apalagi rumah kita hari-hari, macam mana caranya rumah itu jadi sarana ibadah juga buat kita gitu. Mulai dari cara masuknya. Ayo, tidak apa-apa. Masalahnya awak doa yang hafal itu kan 2 ya, yuk. Doa makan, Allahumma barik lana, sama doa tidur, bismillahirrahmanirrahim. Doa yang lain tidak. Iya, ya Allah. Ayo baca doa masuk rumah. Kalau ini harus nih diamalkan nih, ya tak? Ya, tengok WD.
Google. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Langsung hafal gitu nih. Iya dah Bang. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Ya Allah. PR. Iya. Ndak, betul yuk. Tempel di rumah yuk, betul. Saya awalnya ndak terbaca itu. Ini nah yang punya rumah nih. Ditempelnya depan rumah tuh stiker anak-anak. Jadi setiap nak masuk, habis assalamualaikum, terbaca lah dia lama-lama. Hafal. Itu juga nyuruh siapa yang nak masuk rumah awak, baca itu juga. Iya, ngasih tahu baik. Ya. Iya, Masya Allah. Jadi salah satu cara agar setan tidak ikut masuk, ya, bukan cuma maaf, ada orang yang supaya setan tidak masuk rumah tuh, hantu belau tidak masuk, jin segala macam ditanam di pojok rumah ini, dibuat apa tulisan raja. Tidak, Nabi sederhana ajarkan, masuk kaki kanan, ucapkan doa itu, insya Allah lari dia, kata Nabi ya, insya Allah. Baik, itu juga ibadah. Jadi kita tahu Allah cinta nih kalau masuk rumah kaki kanan, ya tak? Masuk kamar mandi kaki kiri. Masuk masjid ke kanan, keluar masjid. Iya. Cuma masuk kamar mandi yuk doanya. Pokoknya kalau ditanya tuh luput. Bismillah itu lahir. Itu dah. Itu doa tidur, ya dah. Ida coba doa masuk kamar mandi apa Bang? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Keluarnya? Boleh gufronaka yang pendek, gufronaka ya Allah. Yang agak panjang? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Tapi yang pendek bela dak gufronaka. Cukup gitu baik. Keluar kaki kanan gufronaka. Ampuni aku ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah gitu. Ya. Oke. Sudah yuk, enggak apa-apa. Dia tidur di masjid macam ini juga. Biar. Baik, ya. Jadi, iyyaka na'budu, artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Artinya di mana saja kita mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Ya tak? Saya diajari apa? Ada Dr. Salim Al-Jufri. Kata beliau macam mana supaya kita naik. Jadi beliau ada satu amalan beliau yang saya kerjakan sampai sekarang. Dia ngajari kalau naik kendaraan tuh baca dulu selawat. Insya Allah kita selama dalam perjalanan dihindarkan. Tapi ini kata beliau ini. Tapi beliau doktor, ahli hadis, hafal Quran, percaya saya. Insya Allah. Nah, jadi macam mana agar tadi semua jadi ibadah. Masak, bekacau pun jadi ibadah. Iya, macam mana doa bekacau? Balik kan? Ustaz ni galak ni. Iya. Yuk coba kita ganti orang lah yang kita tunjuk dak. Sebab kalau awak jantan ni jarang berkacau ya tak Bang? Yang galak berkacau tu justru iya ibu-ibu. Apa doa berkacau tu? Nyari dulu ya dak. Apa tu? Iya betul, ya Allah. Hadiahkan buat suami aku. Ya Allah, itu nambah dewek. Iya, amin ya Allah. Iya, awak paling lama berkaca. Maaf, lama kalau berkaca ya tak sebentar. Supaya setiap detik yang berlalu ketika berkaca tu baca doa supaya dapat paham. Iya paling tidak Bismillah lah sebut nama Allah. Kalau ada, ya seperti yang diajarkan Nabi. Awak juga galak berkacau ya tak Bang? Allahumma. Lebih lama lagi. Iya. Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanmu atasku, fahassin khuluqi ya Allah. Baikilah juga akhlakku ya Allah. Masya Allah.
Jadi Nabi ngajari banyak hal itu ada doanya gitu. Yo, atau kalau tidak pakai ini bela doa sapu jagat nih. Bismillah. Mulai segala sesuatu dengan Bismillah gitu. Ya kalau udah hafal doanya itu, ya. Jadi ingat, apa yang kita kerjakan kalau kita arahkan itu, oh ini Allah suka, ini Allah cinta, ini Allah ridho. Jadi ibadah dia. Ya. Maka hari-hari kita juga begitu, hari-hari kita. Jadi kalau ada pertanyaan, ada buku judulnya 24 jam bersama Rasulullah. Maksudnya apa? Ingin mencontoh Nabi dari bangun, ya tak? Dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Salah satu kuncinya ini. Mulai segala sesuatu bismillah, ukurannya adalah apa yang dicintai Allah dan apa yang diridhoi Allah. Oke, sudah. Maaf, saya balik ke sini sekarang supaya selesai gitu, dah. Amin ya Allah. Amin. Paling tidak doa tadi hafalah ya. Supaya dalam rumah ini jangan bebalak manja. Supaya ketemu tuh sejuk hati ya dah. Supaya apa yang dalam rumah dihidang enak dimakan ya dah. Insyaallah. Nah, tengok tadi saya bilang ini kan ini tunggal ya. Kenapa di sini jamak? Saya kan cerita kalau rahim pakai ya berarti terus menerus. Ini sama. Pesannya coba tengok. Jadi di sini artinya dan hanya kepadamu kami terus menerus minta pertolongan. Maksudnya apa? Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan baru sekali minta tolong sudah berhenti. Jangan sekali berdoa berhenti. Di sini kata Allah, Allah ajari kita hanya kepadamu ya Allah. Aku terus minta tolong. Kalau minta tolong sama manusia terus-terusan, marah orang tuh. Sekali, yo dia tolong. 2 kali masih senyum dia nolong. 3 kali lah kecut nolongnya. 4 kali lah berubah wajah dia. Ya beda. Itu kalau minta tolong sama orang. Tapi sama Allah justru Allah balik. Kata Allah, teruslah minta tolong kamu kepada aku. Terus, jangan berhenti. Terus lagi. Itu kata Allah. Ya, maka ayat ini pesannya, ayo hanya kepadamu ya Allah, aku mengharapkan ridho, melakukan segala sesuatu yang kau cintai dan kau ridhoi. Dan hanya kepadamu ya Allah, aku terus minta tolong. Artinya Allah beritahu kita nih, ya, jangan cepat putus asa kalau belum berhasil. Ya. Jangan berhenti berdoa karena merasa awalnya berdoa tapi belum juga dikabulkan. Kita kemudian, ya Allah tidak marah, Allah tidak dengar doa aku nih. Tidak. Allah tahu apa yang paling baik untuk kita. Apakah yang kita doakan itu bagusnya diberikan kini atau lusa atau bulan depan atau tahun depan? Allah tahu. Ya, hanya di sini ingat, ya. Jadi saya ulang ini menunjukkan terus menerus. Ini menunjukkan terus menerus. Artinya kalau kita berdoa, teruslah berdoa kepada Allah. Terus minta sama Allah yang Maha Pengasih. Allah bilang, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan berdoa terus padaku ya. Allah dekat karena Allah dekat. Dan yang lain. Oke. Di sini ya tadi saya sampaikan ini na'budu artinya ini usaha. Yang ini doa. Ini makna yang lain ya, makna yang lain. Allah di ayat ini sedang memberitahu kita bahwa dalam hidup ini jangan pernah lepas satu dari usaha, yang kedua berdoa. Lakukan dua-duanya. Usaha plus doa, usaha plus doa. Ini disebut dalam kitab tafsir nih Pak ya. Kalau kita hanya berusaha baik, tidak berdoa, maka kita dikatakan orang ini punya 2 sifat yang tidak disukai Allah. 1 sombong, 2
angkuh. Kalau kita hanya berusaha tapi kita tidak berdoa, maka cukuplah kata dalam tafsir itu, banyak tafsir ini menyebut kata-kata ini. Ketika kita hanya berusaha saja tapi tidak minta doa, tidak berdoa kepada Allah, maka orang itu dikategorikan orang yang sombong. Aku bisa nih karena aku dewek. Aku sekolah, aku belajar, aku punya duit. Aku bisa beli itu karena aku punya duit. Dari mana aku punya duit ini? Karena aku kerja. Lupa. Cukup orang yang berkata seperti itu, dia dikatakan sombong di sisi Allah, angkuh. Ya. Lalu kalau dia hanya berdoa saja, tapi dia tidak berusaha, maka orang ini disebut pemalas. Ya tak? Pemalas. Allah tidak akan sia-sia kata ulama tafsir kalau kita hanya berdoa saja tapi tidak diikuti dengan usaha. Jadi ayat ini pesan kepada kita tentang dua hal yang harus ada dalam diri kita. Usaha doa dan harus berjalan bersama ini. Jangan ada yang tinggal gitu. Bismillah saya mau bekerja ya Allah tolong hamba ya Allah. Gitu kan? Terus doanya juga terus-terusan, lagi kerja pun walaupun sudah memulai tadi dengan bismillah, waktu kita kerja, ya Allah tolong mudahkan ya Allah. Ada sedikit masalah ya Allah, mungkin saya ada salah nih, saya ada dosa nih. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya Allah beri saya jalan keluar ya Allah. Ya Allah beri saya kemudahan ya Allah. Ya Allah kuatkan saya ya Allah. Ya Allah hilangkan beban yang ada di pundak saya ya Allah. Kuatkan tulang punggung saya ya Allah. Jadi terus berdoa, ya. Ingat, dua ayat ini juga pesan itu tadi. Jangan jadi orang yang sombong. Kenapa? Lupa berdoa. Tadi tuh jadi awak waktu berkacau tidak berdoa tuh. Jangan masuk gitu. Aku cantik nih karena bedak, karena aku perawatan, karena aku pakai lipstick gitu. Pakai eye sadau gitu. Masya Allah. Jadi berdoa, waktu berkacau pun berdoa. Ya Allah. Jadi siapa yang tidak hafal doa berkacau? Astagfirullah. Siapa yang masuk doa tak berdoa, siapa yang masuk rumah tak berdoa? Nah, jadi depan kaca tuh berarti tempel juga. Allahu akbar lillahilham. Oke, jadi ini juga harus kita perhatikan tentang dua hal ini. Ya, usaha, amal dan doa. Amal, doa. Jangan dilupakan. Ya. Karena tidak ada keberhasilan tanpa pertolongan Allah, dan untuk dapat pertolongan Allah itu ya lewat doa. Oke. Insyaallah itu sekarang kita masuk, saya singkat biar selesai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sudah bicara kemarin enggak? Apa beda sirat, torik sama sabil. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Besar ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami. Ini pakai kami lagi nih, Bang. Yuk, tengok. Nah, kami lagi. Ya. Jadi surat Al-Fatihah itu memang sudah berpesan agar kita rukun, agar kita jalan sama-sama, jangan dewek-dewek, jangan pecah belah, jangan beributan. Akurlah kita gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Jadi Allah, tunjukilah aku, tunjukilah kami. Ya. Ini saya lewati dulu, saya pengen di penekanan di sini saja malam ini, ya.
Sirat kita sudah bicara kemarin kan ya. Kalau sirat ada apa? Kenapa ayat ini pakai kata sirat? Padahal jalan itu ada sirat, ada torik, ada sabil. Sabili, sabilillah. Ya, di jalan Allah. Kenapa? Masih ingat bedanya? Kalau torik apa? Torik. Torik itu jalan setapak. Makanya kalau kita di Mekah torik gitu kan, bukan manggil nama torik. Ya tak? Torik itu bukan, torik itu jalan setapak. Artinya apa? Minta jalan dikit baik. Kasih jalan, kasih Dikit, jalan setapak. Tidak ada luas-luas sama dak gitu. Torik, dia pakai kursi roda, torik, bagi jalan dikit baik gitu. Kalau sabil jalan juga artinya. Cuma macam nih di bawah nih. Awak dari lapangan nih, dari atas turun ke bawah banyak simpang. Jadi jalan yang bersimpang itu namanya sabil. Ya, kaget salah jalan, sesat. Jadi jangan minta ya Allah tunjukilah ya saya jalan pakai kata sabil, pakai sirat, pakai kata sirat. Sirat itu jalan yang lurus. Sirat itu bahasa kita tuh jalan tol, Pak. Tol ada simpangnya enggak, Bang? Enggak kati. Sempit apa luas, Bang? Luas. Jalannya berlubang apa mulus? Mulus. Tanpa hambatan. Nah, itu yang nak saya maksud tuh. Iya. Jadi sirat itu bukan hanya sekedar jalan biasa. Kenapa dalam ayat ini Allah pakai kata sirat gitu? Karena tadi kalau kita pakai kata torik, jalan kecil, kita bukan jalan kecil yang kita minta. Bukan juga sabil, bukan jalan yang bercabang yang kita minta, tapi jalan yang lurus, jalan yang lebar, jalan yang tanpa hambatan. Ya Allah, tunjukilah saya agar masuk surga itu tanpa hambatan, seolah-olah begitu. Ya. Dan sikok lagi, bukan cuma ya, jadi saya tulis dulu lurus. Apalagi tadi lebar, tanpa hambatan. Apalagi ciri jalan tol tadi itu. Sikok lagi tadi lurus, lebar. Sikok lagi mulus. Iya tak? Tambah satu lagi makna dari sirat itu adalah one way. Satu arah. Macam ya jalan kita nih duluan dak juga ya dari itu. Mana yang one way itu? Oh, mulai dari Angso Duo sampai ke simpang. Iya, simpang WTC itu dak. Iya. Sampai simpang apa? Dulu nyebutnya apa? Iya, sampai Ancol. Pelabuhan apa? Pelabuhan Bom Batu. One way. Jadi sirat itu one way. Maksud one way itu semua orang menuju jalan yang sama. Semua orang jalannya satu arah. Tidak ada waktu awak berjalan ada orang yang melawan arus dengan kita. Sehingga kita bingung nih macam mana kakek bisa tumburan gitu. Tidak. Tapi dia one way, semua satu arah, semua lurus, jalannya lebar tanpa hambatan itu. Itu maksud sirat. Ya, maka kita minta kepada ya Allah, ihdinas sirat. Sirat ya Allah. Mustaqim. Apa mustaqim nih? Kita yang pahami apa mustaqim? Jalan yang lurus kalau terjemahnya kan gitu, ya. Mustaqim ini dari kata sama dari aqimis shalah. Ya, qoma. Qoma ini aqimis shalah itu kan dari kata qoma. Qoma itu artinya berdiri. Ya, tegap, sikap sempurna. Ya, berdiri tegak, sikap sempurna itu qama. Maka kalau wa aqimus shalah, maka laksanakanlah salat, dirikanlah salat itu dengan sikap yang sempurna. Jangan banyak gerak, tengok kiri, tengok kanan, garuk kiri, garuk kanan, ya tak? Ya. Kalau sebuah kata ditambah huruf sin dan ta, ya, istiqamah. Jadi istiqomah dia. Saya beri contoh, kalau kabir
Kabir artinya besar. Orang yang merasa besar, nama bahasa Arabnya takabur. Ya. Tapi memang orang itu besar, bahasa Arabnya mustakbir. Kalau merasa baik, takabur. Ya. Tapi kalau dia, saya ulangi, kalau iman mukmin gitu ya. Mukminun berarti dia memang betul beriman. Kalau mustakbir itu dia merasa ya, rasa-rasa bahwa dia itu besar. Nah, istiqomah ini rasa-rasa ya Allah. Jadi sin dan ta ini saya singkat saja. Sin dan ta ini artinya itu berusaha untuk menjadi. Ya. Ya. Jadi istiqomah, ya Allah jadikanlah saya orang yang terus memiliki niat dan berusaha untuk jadi orang yang istiqomah. Untuk jadi orang yang selalu menegakkan perintahmu, ajaranmu gitu. Ya. Jadi ya disederhanakan oleh ulama ya jalan yang lurus. Tapi kata mustaqim, mu-nya itu orangnya. Sin dan ta itu adalah perasaan untuk menjadi, berusaha untuk selalu berdiri gitu. Jadi kalau ya Allah jadikanlah saya orang yang istiqomah, itu bukan tiba-tiba baik awak jadi istiqomah. Harus ada usaha dari awak. Ya Allah jadikan saya istiqomah. Kata mintanya istiqomah. Maka ya Allah jadikanlah saya orang yang memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan perintahmu dengan tegap dan dengan sempurna. Jadi kalau mustaqim, orang yang punya tekad yang kuat untuk menjalankan semua perintah Allah dengan sempurna. Gitu. Ya, itu maknanya. Jadi, ya Allah tunjukilah aku jalan. Ya. Jalan untuk meraih kesempurnaan. Oke? Sekarang siratal mustaqim kalau saya kecil-kecil dulu. Yuk, kata nenek saya ingat ini. Siratal mustaqim tuh nak, tahu rambut nak, dia lebih tipis dari rambut yang 27. Jadi jujur saya sampai SD kalau baca ihdinas siratal mustaqim, yang ada dalam kepala saya tuh bang, ada ya Allah selamatkanlah saya, Allah meniti siratal mustaqim nih. Iya jembatan antara menuju ke surga itu kan ya Allah gitu. Itu yang ada dalam bayangan kepala saya kecil-kecil gitu. Siratal mustaqim itu jalan yang lebih kecil lebih tipis dari rambut yang di belah 7. Tapi di sini siratal mustaqim justru jalan orang-orang yang bertekad kuat untuk melaksanakan perintah Allah secara sempurna. Tetap ada usaha kita, jadi bukan fasib mustaqim itu. Aktif dia sifatnya, ada usaha kita. Dinamis dia sifatnya. Kalau pakai bahasa jurnalis itu progresif dia. Ya, ada selalu kemajuan, ada kemajuan terus gitu ya. Oke. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Singkat cerita itu, sirat. Sekarang pertanyaannya, yang mana jalan yang lurus itu? Apakah rambut yang di belah 7 itu? Allah jelaskan siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang yang Allah beri nikmat, an'amta alaihim, orang yang Allah beri nikmat atasnya. Saya tulis langsung ke sini. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Sekarang pertanyaan, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah tuh? Orang yang melakukan ibadah. Terus, ini penting nih sebab kalau kita punya tujuan, kita harus bayangkan dulu tujuan itu. Gitu. Sekarang ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang berusaha untuk berdiri tegap menjadi hamba-hambamu yang melaksanakan perintahmu secara sempurna. Yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, orang yang diberi nikmat itu Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat ke-69.
Ya. Allah sebut nih di surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." May yuti'illaha, siapa yang taat kepada Allah, wa rasulah dan taat kepada Nabi, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, ya Allah. Jadi untuk dapat nikmat itu di ayat ini dikasih syarat. Syaratnya taat kepada Allah dan taat kepada Nabi, taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat Allah? Orang yang taat. Oh, siapa orang yang taat itu? Dikasih lagi contohnya sama Allah. Supaya tidak abstrak. Allah kasih lagi contohnya di ayat ini. Siapa saja orang yang diberi nikmat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja orang yang diberi nikmat? Ini dalam tafsir Ibnu Katsir nih ya Pak, ketika menjelaskan ayat ini. Ibnu Katsir pakai ke ayat ini. Siapa orang yang diberi nikmat? Siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin." Satu, nabi, wasyiddiqin, orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang beramal saleh. Fahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Ya. Kaget, teman itu dalam bahasa Arab ada rafiq, ada sahib, ada zamil, banyak bahasanya. Nanti paling tinggi khalil gitu. Ya, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas ini saja nih. Ya. Jadi Allah kasih contoh lagi. Allah kasih contoh supaya jangan abstrak kita ketika berdoa itu. Ya Allah, beri aku nikmat ya Allah, gitu. Siapa orang yang diberi nikmat? Orang yang taat pada Allah dan Rasul. Contohnya siapa? Satu, nabi. Bisa enggak kita jadi nabi? Enggak bisa, karena ini prerogatif Allah. Hanya orang-orang yang Allah beri wahyu. Di bawah nabi itu orang yang diberi nikmat yang kedua adalah siddiqin. Orang-orang yang siddiq. Bisa enggak kita jadi orang yang siddiq? Bisa. Karena siddiq itu artinya bermakna satu, membenarkan dengan hati, membenarkan dengan ucapan, membenarkan dengan perbuatan. Sejalan tiga-tiganya nih, hati, ucapan, perbuatan. Sejalan, maka itu siddiq namanya. Kalau hatinya ngomong iyo, mulutnya ngomong iyo, hatinya ngomong ida, bukan siddiq itu. Yang lain, iya. Ya, jadi untuk jadi orang yang siddiq itu dia membenarkan apa yang datang dari Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Iya, Allah Maha mendengar. Yakin dia Allah Maha mendengar. Maka lisannya tidak akan mengucapkan ngato-ngatai orang. Tidak akan humazah, tidak akan lumazah gitu. Tidak akan gibah, tidak akan cerita aib orang, tidak akan cerita keburukan orang. Kenapa? Allah dengar. Kalau kita bisa membuat sejalan tadi, lisan, hati, dan ucapan, insya Allah kita termasuk siddiq. Ya. Seperti Abu Bakar diberi gelar as-siddiq. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang datang dari Nabi, itu benar gitu. Sampai ya hal yang menurut orang banyak itu mustahil, tapi kalau datang dari Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, saya benarkan itu, siddiq. Jadi kita bisa jadi golongan siddiqin ini. Syaratnya apa? Satukan antara hati, ucapan, dan perbuatan.
Ya Allah, aku sayang sama orang rumah, ya Allah. Ucapannya dalam hatinya, iya ya Allah, aku sayang nian ya Allah. Tapi sampai rumah baru masuk, nak makan rupanya belum ada makanan, marah-marah itu. Atau sudah ada masakan kurang seleranya. Aku ngasih duit 100.000, ngapa yang kau belanjakan cuma kangkung baik misal gitu. Ya, kangkung tempe. Itu tidak sejalan antara hati dan perbuatannya, ucapannya. Oke, kita bisa. Jadi kita bisa masuk orang yang diberi nikmat ini. Kita bisa masuk orang yang diberi nikmat dari golongan siddiqin ini. Syaratnya benarkan apa yang datang dari Allah dengan hati kita, dengan ucapan kita, dan dengan perbuatan kita. Allah suruh kita salat, iya, saya akan kerjakan salat. Dia kerjakan salat walaupun ngantuk. Allah suruh salat walaupun badannya capek, dia salat. Allah suruh berinfak walaupun dia rasanya sayang sama harta nih, tapi kata Allah sedekah lebih baik, itu akan jadi hartamu yang sebenarnya, akan jadi tabungan kamu untuk akhirat, maka dia sedekah, itu siddiq. Ya. Oh, kita juga bisa jadi syuhada. Apa arti syuhada? Orang yang mati di jalan Allah. Ibu-ibu melahirkan, wafat, itu insyaallah matinya mati syahid. Atau orang yang berjuang di jalan Allah, ya, orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia wafat. Sederhananya begitulah. Kita bisa jadi syuhada ini. Enggak harus angkat senjata nembak orang, enggak. Indah, apalagi begitu tidak diajarkan. Lawang kalimat pertama dalam Al-Quran saja Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak mungkin, tidak ketemu itu sifat orang Islam teroris itu, tidak ketemu. Ya, tidak ada maksudnya dalam ajaran Quran yang seperti itu. Ya, jadi syuhada dia laksanakan perintah Allah. Oh, dia tengok ada anak-anak yang tidak bisa baca Quran. Dia tengok ada anak-anak yang tidak bisa sholat. Macam mana caranya supaya anak-anak ini bisa baca Quran? Macam mana caranya supaya anak-anak ini bisa sholat? Kita carikan guru. Oh, dicarinya guru. Oh, guru ini harus ada yang menjamin nafkahnya. Sebab kalau tidak, macam mana dia nak ngajar? Dia cari lagi. Tidak harus dengan kerja. Dia ajak orang lain untuk sama-sama yuk kita kafalah, kita tanggung ini nafkah gurunya. Kita beri dia insentif, dia cari itu. Oh, dalam mencari itu tiba-tiba maaf, Allah cabut nyawanya. Mati syahid dia. Oh, banyak anak-anak tidak bisa sholat, diajari sholat. Tadi gitu, ada yang tidak ngaji, dia ngajari ngaji. Oh, banyak anak-anak yang, apalagi nih. Pokoknya ketika, contoh itulah ya, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai napas yang terakhir. Okay. Oh, kita bisa masuk sini, bisa. Salihin, bisa enggak kita? Lebih berpeluang lagi. Karena soleh, jadi orang soleh. Ibu mau jadi orang soleh, Bu? Soleha. Bapak soleha apa soleh? Salihin. Salih ini dari kata islah, artinya memperbaiki. Salih, islah yuslihu, salih artinya memperbaiki. Hari ini kita tidak sholat duha. Besok kita perbaiki diri kita sholat duha 2 rakaat. Berarti ibu sudah jadi salihah. Oh, sudah 2 rakaat. Minggu terus, berapa hari, berapa minggu 2 rakaat terus. Saya tambah, saya tidak mau 2 terus, tapi saya akan perbaiki lagi jadi 4. Ibu kerjakan 4, salihah. Bapak juga begitu. Hari ini saya tidak berinfak, besok saya berinfak, itu saleh. Hari ini cuma sholat wajibnya, hari ini sholat wajibnya di rumah baik. Kemarin di rumah baik, hari ini berusaha sholat wajib di masjid, saleh. Hari ini sholat wajib, baik tak sholat sunnah. Besok sholat wajib, sholat sunnah, saleh. Jadi untuk menjadi orang soleh tidak harus pakai
Maaf kalau laki pakai sorban, pakai sarung, pakai kopiah, megang tasbih. Tidak harus berdiri di atas mimbar, tidak harus ceramah seperti itu. Tidak. Semua kita bisa jadi orang soleh. Yang penting tadi ada yang diperbaiki. Ada yang diperbaiki. Lebih baik. Hari ini tidak bisa baca doa masuk rumah. Besok tidak, kalau ini iya nih ini. Ya dah. Bacalah kemudian ngapal. Walaupun setiap nak baca apa masuk tu baca. Hari ini baca, setiap masuk rumah baca doa. Itu namanya salihah. Kemarin berkaca tak baca doa, sekarang berkaca baca doa. Itu namanya soleh. Salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Besoknya baru belajar. Ya tak? Allahumma. Ya Bu, Allahumma lakasumtu. Ingatnya doa itu baik Allah. Itu soleh namanya. Ini pun amal soleh nih. Ya Allah, seminggu sekali ngaji. Walaupun sebetulnya ada kepentingan lain, ada urusan lain. Tapi saya ingin mempersiapkan diri supaya lebih dekat dengan Allah, supaya lebih paham dengan Al-Quran. Berangkat, salihah. Ya, Masya Allah. Selama ni masuk rumah. Assalamualaikum. Sekarang Assalamualaikum. Hari ini, misalnya tak Bang Iwan masuk rumah badan capek nian, nampak nian sama orang rumah tu, ya Allah abang aku capek nian. Besok masuk rumah tu walaupun badan capek senyum-senyum dia kan. Walaupun kantong tak berisi tapi senyum-senyum, orang rumah sudah senang. Wah, balak datang. Kalau kawan masuk rumah cemberut baik kan, nah balak. Tapi walaupun ada muskilah, ada masalah, ya kita tetap, kalau masuk rumah selesaikan. Urusan di luar jangan bawa ke rumah. Rumah urusan yang baru lagi itu. Surga kita di rumah. Ya. Itu kata Allah dalam surat An-Nisa ini tentang orang-orang yang diberi nikmat. Jadi harus konkret. Ketika kita baca itu terbayang oleh kita. Ini yang dijelaskan dalam banyak tafsir. Ya, orang yang diberi nikmat adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang kau beri nikmat ya Allah, penuhi dulu syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya ini taat sama Allah, taat sama Rasul. Baru kemudian insyaallah kita dikasih pilihan mau yang mana nih gitu. Yang jelas bukan dari golongan Nabi, enggak boleh. Enggak bisa, enggak bisa. Ayo dak. Mau siddiqin silakan, syuhada silakan, salihin silakan. Jadi enggak cukup kalau lagi baca ihdinas siratal mustaqim bayangi jalan tadi tuh. Bayangi juga sekarang jalan para nabi. Ya, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para salihin. Mereka kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah orang-orang yang seperti inilah sebaik-baik teman kata Allah. Maka kalau menafsirkan ayat ini pakai an'amta alaihim pakai ayat ini, kita akan berusaha menjadi teman yang kepada orang lain kita selalu saleh. Kalau berteman kita juga membawa kebaikan. Kalau ada yang salah kita perbaiki, kita jadi siddiqin. Ya, ada orang susah kita berusaha bantu dia sekuat tenaga, insyaallah kita jadi mujahid. Walaupun ya jangan pikirkan mujahid itu tadi harus senjata perang. Enggak. Ibu ayo masak di rumah seenak-enaknya untuk suami, niat ya Allah, biar anak-anak senang di rumah, biar keluarga senang. Itu mujahadah namanya, insyaallah. Ya tak? Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, ini baru satu versi nih ya, versi Al-Fatihah satu tafsir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang kau lihat, perhatikan. Allah spesifik sekali mengucapkan yang mana jalan yang lurus itu bukan jalan orang yang Allah maghdub. Maghdub itu orang yang Allah
benci, Allah murkai. Siapa orang yang Allah murkai di sini? Orang yang di dalam tafsir, dijelaskan nanti bahwa orang-orang yang maghdubi alaihim adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Di sini disebut orang Yahudi nanti dalam surat Ali Imran. Waladdallin, dan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat ini? Orang-orang yang merubah isi kitab Allah, orang-orang yang merubah Injil. Ya. Di sini Nasrani. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang menarik nanti kalau kita baca Al-Qur'an, seluruh penjelasan tentang maghdubi alaihim ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Penjelasan tentang orang yang dhalin ini, maka kan ini kalau ketemu kisah Maryam, ketemu kisah Nabi Isa, itu adanya di surat Ali Imran. Ini di surat Al-Baqarah, ini di surat Ali Imran. Jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang yang Allah murkai ini panjang sekali. Ya, di surat Al-Baqarah panjang sekali. Mulai dari Allah menceritakan kisah Nabi Adam, lalu kisah Nabi Adam itu adalah contoh pemimpin yang Allah muliakan, tapi dia sempat terjatuh, tapi dia bangun lagi. Nanti Allah selanjutkan dengan kisah Nabi Ibrahim, orang yang Allah muliakan, dia istiqomah sehingga Allah kemudian jadikan dia khalilnya, kekasihnya. Nah, sesudah itu baru Allah cerita panjang lebar sampai terakhir tentang kelakuan orang-orang Yahudi laknatullah ini, yang hari ini menggempur Gaza itu. Kemarin Pak saya lihat di anak-anak penghafal Al-Quran, sekolah penghafal Al-Quran sedang berkumpul di masjid kemarin jam 9 pagi. 100 orang dibom oleh Israel. Kan kalau lihat di X itu videonya nggak ada yang utuh lagi jenazah, nggak ada yang utuh anak-anak itu, satu pun nggak ada yang utuh. Jadi begitu dalin, makdub, Allah murkai betul mereka. Nah, ini Allah jelaskan panjang lebar dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita mau kenal siapa mereka, baca surat Al-Baqarah. Kita mau kenal siapa orang yang Allah sesatkan, yang orang yang merubah Al-Quran ini, baca surah Ali Imran. Maka sampai Allah istimewakan sekali Al-Baqarah dan Ali Imran itu, Pak. Siapa yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia akan memiliki zahrawaini, 2 bunga. Siapa yang menghafal Al-Quran, menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti di padang mahsyar yang 50.000 tahun nunggu tuh, yang matahari 1 mil di atas kepala kita, itu akan jadi awan dia. Jadi menaungi kita dari panasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini gambaran singkat saja ini, ya Pak Bu. Satu hal sebagai penutup, Bapak sekalian. Kita bicara ini nih, kalimat ini, Pak. Al-Fatihah ini kan Ummul Quran. Kalau ini bagian yang akan kita bincangkan ke depan ya. Al-Quran itu, Al-Fatihah ini kan Ummul Quran. Kata Alhamdulillah ini, surah yang dimulai dengan kata Alhamdulillah dalam Al-Quran itu ada 5. 1 Al-Fatihah, yang kedua Al-An'am, yang ketiga Al-Kahfi, yang keempat Fatir, yang kelima Saba. Keempat surat ini Al-Fatihahnya itu menjelaskan tentang seluruh nikmat Allah nanti. Al-Kahfi nikmat Al-Quran. Al-An'am tentang nikmat penciptaan langit dan bumi beserta segala fasilitas yang ada di dalamnya. Fatir cerita tentang nikmat bahwa manusia akan dibangkitkan lagi, nikmat sesudah kematian. Nanti Saba cerita tentang nikmat adanya malaikat.
Ya, jadi sekali lagi seluruh 4 surat ini kenikmatan ini dihimpun dalam ayat pertama ini, hamdalah ini. Ya, jadi ini panjang lebar lagi nih kalau mau kita ceritakan, tapi kagek. Ya, enggak sudah kagek kita. Intinya kurang lebih Bapak Ibu sekalian, Abang Ayu, keluarga semua, ini skema saja, skema. Ya, jadi Al-Fatihah ini isinya satu tentang akidah. Kenapa dia disebut sebagai Ummul Quran? Karena dia berisi pokok-pokok isi Al-Quran. Satu, akidah. Ya, pokok Islam itu satu, akidah. Dua, ibadah. Yang ketiga, manhaj. Manhaj itu petunjuk. Maksud petunjuknya, petunjuk teknis dalam melakukan perbuatan. Nah, ini ada terangkum semuanya dalam surat Al-Fatihah ini. Ini sebabnya Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Ini sebabnya Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Karena isinya menggambarkan, jadi kalau dalam perkuliahan itu kisi-kisi. Al-Fatihah itu adalah kisi-kisi dari keseluruhan Al-Quran. Isi Al-Quran itu 3 dia. 1 akidah, 2 ibadah, yang ketiga manhajul hayat. Petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ini semua terangkum secara garis umum di dalam Al-Fatihah. Maka orang yang paham Al-Fatihah, kata ulama, maka dia akan lebih mudah memahami Al-Quran. Oh, paham tentang tadi hub, mahabbatullah. Dia punya raja, harapan yang tinggi pada Allah. Dia khasyatillah, dia takut pada Allah. Lalu dia pahami ibadah, segala ibadah itu sebagai semua hal yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, baik berupa perkataan, perbuatan, lisan ataupun lahir ataupun batin. Semua yang Allah cintai, semua kesempurnaan cinta, ketundukan dan rasa takut, itu ibadah namanya, yang ditujukan hanya pada Allah. Insyaallah. Kita bersender pun bisa jadi ibadah. Iya. Ya Allah, tulang nih harus tetap kuat ya Allah. Bismillah, bersender dikit gitu. Iya, ya Allah, kaki ini kesemutan ya Allah. Aku lurusi dulu. Ibadah juga. Ya dah Bang. Ya Allah, perut ini lapar ya Allah. Masya Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian Bapak Ibu sekalian. Utang sementara lunas. Sementara. Ini banyak singkatnya tapi nih banyak hal yang saya singkat-singkat ya. Masya Allah, belajar ini. Maka Bang, yuk, saya ingat dulu kecil-kecil dulu saya pernah waktu SMA, duit jajan dari bapak tuh, yuk, saya kumpul, saya belilah buku judulnya Samudra Al-Fatihah. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, Profesor Muhammad Hasbi As-Siddiqi dulu. Dia punya tafsir An-Nur itu. Dia menafsirkan Al-Fatihah baik setebal bukunya, baru Al-Fatihah baik itu kan ya Allah. Sesudah tua-tua macam ini baru, ya Allah ini maksudnya. Manalah buku dulu tuh ya. Nyesal saya Bang, buku dulu tuh baca, kok panjang nih, kan cuma cerita surat 7 ayat tapi setebal itu, enggak tertarik gitu kan. Tertinggallah buku tuh di rumah nenek kan. Sampai kini enggak tahu lagi. Nyesal, akhirnya terpaksa lah beli, nyari online kan. Supaya ada dalam pustaka dengan rak-rak buku kan ya Allah. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga bermanfaat. 1, Al-Fatihah ini menguatkan akidah. Akidah itu intinya 1, mahabbat, cinta pada Allah, harap pada Allah, takut pada Allah. Yang kedua, masalah ibadah. Fatihah mengingatkan kita, lakukan segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, itu jadi ibadah. Ya tak? Ihdinas siratal mustaqim, itu jalan orang-orang yang punya tekad kuat. Jadi harus aktif ini. Ihdinas siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang punya tekad kuat untuk berada di atas jalan yang lurus. Yaitu jalan orang yang taat pada Allah, jalan orang yang taat pada Rasul. Contohnya tadi, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Wassalih.
Jadi kalau tiket, Bang, yuk, terakhir nih. Inilah password masuk surga. Amin. Insyaallah. Iya. Tinggal jadi dua Al-Fatihah ini kata ulama. Satu dia password untuk memahami, keyword untuk memahami Al-Quran. Dan juga keyword password untuk kita membuka pintu surga. Kita dapat contoh, kita mau jadi orang yang mana gitu. Ada kita ini kan biasa niru, mencontoh orang gitu. Ada figur yang kita ikuti, gitu. Sehingga tidak nerawang. Gitu. Itu ya hebatnya Al-Quran, sempurna dia memberi petunjuk itu. Mulai dari petunjuk umum sampai petunjuk khusus, sampai petunjuk teknisnya. Masya Allah. Ya. Semoga manfaat. Sekali lagi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lupa saya. Tadi ingat pula dua ya dah. Usaha dan doa. Kalau awak berusaha lupa berdoa, sombong, angkuh. Awak berdoa baik, tidak berusaha, malas, sia-sia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.